Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 30 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Dewa juga sampailah ke kontrakan dan dia juga akan pergi lagi untuk mencari Junior. Di sini Nana juga mau ikut tapi Dewa tidak mengajaknya dan dia juga dimarahin oleh Dewa. Lalu Nana juga dia melihatin suaminya yang sudah pergi untuk mencari Junior. Lalu dalam hatinya Nana ngomong, saya tidak akan tinggal diam. Lalu Nana juga dia ketemuan sama temannya yaitu rombongan geng Cakarping. Di sini juga dia ngomong kepada Neta. Nana juga ngomong kepada Neta, dia juga minta bantuan untuk mencari Junior. Terlihat Nana sudah ngomong kepada Neta, Neta juga sambil gagaro punuk dia juga ngomong kepada Nana. Maaf nak, saya bukannya tidak mau bantu, tapi saya ada kontrak kerja, yaitu saya harus menjaga panti asuhan karena diganggu terus sama preman, kata Neta kepada Nana. Lalu Neta juga ngomong kepada Nana, kalau kamu mau ikut sambil kamu mencari Junior di panti asuhan itu, kata Neta kepada Nana. Singkat cerita di sini juga rombongan Cakarping juga di sini berangkat untuk menuju ke panti asuhan. Singkat cerita di sini juga sampailah ke panti asuhan dan Neta juga ngomong kepada Nana, kamu masuk ke dalam aja untuk mencari Junior, kata Neta kepada Nana. Lalu Nana juga masuk ke dalam panti asuhan. Di sini juga Neta juga mengikuti Nana ke dalam untuk membantu mencari Junior. Lalu terlihat Nana juga dia menghampiri orang yang pengurus panti asuhan itu dan Nana juga ngomong ke orang itu dia sambil melihatin foto Junior. Di sini Nana juga sudah melihatin foto Junior dan yang mengurus panti asuhan itu juga dia ngomong kepada Nana, kalau enggak cari aja sama ibu ke dalam, kata pengurus panti asuhan kepada Nana sambil dia tersenyum kepada Nana. Singkat cerita di sini juga Nana juga mencari Junior di dalam panti asuhan. Pas dia sudah pulang lagi dari dalam, dia ketemu sama Neta. Bagaimana? Ada enggak Junior? Nah, kata Neta kepada Nana. Tapi Nana menjawab tidak ada, kata Nana kepada Neta. Pas dia lagi ngobrol, dia juga sangat kaget karena di luar ada rame-rame. Dan Nana juga ngomong kepada Neta, ada apa itu di luar Neta? Kata Nana kepada Neta, itu pasti preman sudah datang untuk mengganggu panti asuhan ini. Lalu di sini Nana juga sama Neta juga dia keluar dari dalam panti asuhan dan terlihat di sini rombongannya Neta juga sudah berkelahi sama preman-preman yang lagi mengganggu panti asuhan. Di sini juga terjadilah perkelahian. Lalu di sisi lain terlihat di sini si rombongan si anak buahnya si Tony juga dia memantau dari luar melihat perkelahian antara Nana sama geng Cakarping. Di sini juga terlihat di sisi lain Papajar yang akan ketemuan sama Balia. Dia juga melihat ada panti asuhan, dia juga akan mampir ke tempat itu. Tapi dia sangat kaget karena melihat kerusuhan di dalam panti asuhan itu dan dia juga melihat Nana yang lagi melawan preman. Papajar juga di sini langsung berhenti dan dia juga langsung menolong Nana. Pas di sini Nana juga kena pukulan sama preman itu. Untung dia dengan sigap Papajar menangkap Nana. Di sini Nana juga pasti tolong sama Papajar, dia juga marah kepada Papajar. Kenapa Papajar ke sini? Kenapa Papajar menolong saya? Papajar mendingan pergi aja, kata Nana kepada Papajar. Lalu Papajar juga di sini tidak didengarkan omongannya Nana. Di sini juga Papajar juga melawan anak buah preman-preman itu yang mengganggu panti asuhan itu. Tapi di sisi lain si Tony dia langsung mengasih tahu video callan sama si Kevin. Terlihat si Kevin dia menerima video callan dari si Tony. Dia juga melihatin bahwa Nana sama Papajar lagi membantu geng Cakarping lagi melawan preman-preman yang akan mengganggu panti asuhan itu. Lalu si Kevin juga menyuruh si Tony untuk membakar panti asuhan itu. Lalu terlihat anak buahnya si Tony juga dia langsung membawa sejelikan bensin dan ditaburkan di sekeliling panti asuhan itu. Lalu si Tony juga dia pergi dari tempat itu dan dia juga langsung melemparkan
gas untuk membakar panti asuhan itu. Lalu dia juga sudah membakar panti asuhan itu, dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain di dalam panti asuhan di sini pas lagi berkelahi rombongan geng Cakarping sama preman-preman, tiba-tiba dikagetkan panti asuhan kebakaran. Di sini juga geng Cakarping juga dia menolong dan mengeluarkan anak-anak dan bayi-bayi dari dalam panti asuhan. Terlihat Nana yang lagi menggendong bayi dan memegang anak kecil di tangannya, tiba-tiba dia juga ketimpa reruntuhan itu. Lalu dia juga kakinya tidak bisa gerak karena ketimpa sama reruntuhan kayu bangunan yang dibakar oleh si Kehetoni. Lalu Neta juga langsung menghampiri Nana dan Neta juga langsung membawa Nana keluar. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha yang baru sampai ke rumahnya. Tiba-tiba di sisi lain di sini si Alia si Latel dia mau jatuh, tiba-tiba Pasha juga dengan sigap menangkap si Alia si Latel. Lalu terjadilah si Alia si Latel juga dipeluk oleh Pasha. Pasha tidak sadar pas di depan pintu di sini Lula membuka pintu dan Lula juga melihat dengan kepala Lula sendiri. Dia melihat suaminya lagi memeluk si Alia si Hiledater. Di sini Lula juga sangat marah dan murka banget kepada Pasha. Dia juga pergi dari hadapan Pasha, dia langsung masuk lagi ke rumah. Pasha juga di sini mengejar Lula, tapi Lula langsung masuk ke rumah dan pintu rumah juga dikunci oleh Lula. Lalu Pasha juga di sini dikunci dari dalam, dia tidak masuk ke dalam rumah. Lalu untuk episode selanjutnya di sini terlihat si Alia si Hiledater keesok harinya di sini diusir oleh Lula dan si Alia si Hiledater juga dia didorongkan oleh Lula. Lalu si Alia si Hiledater juga dia nampuyak di teras dan fotonya Salsa juga dia jatuh dan pecah, dan si Alia si Hiledater juga langsung mengambil foto anaknya. Dia juga memandang foto anaknya yang pecah bingkainya karena dibantingkan oleh Lula. Lula juga dia sambil ngomong kepada si Alia si Hiledater, gara-gara kamu rumah tangga saya hancur berantakan, pokoknya kamu harus pergi dari rumah saya, kata Lula kepada si Alia si Hiledater. Lalu singkat cerita si Alia si Hiledater juga pergi dari rumahnya Pasha. Pas di sisi lain di sini si Alia si Hiledater yang dia terjatuh tiba-tiba ketemu sama Pasha dan Dewa. Lalu Pasha juga dia nanya kepada si Alia si Hiledater, kenapa kamu ada di sini? Kata Pasha kepada si Alia si Hiledater, saya diusir oleh Lula dari rumah kamu, kata si Alia si Hiledater. Terlihat Pasha juga dia melotot dan kaget karena dia tidak menyangka Lula akan mengusir si Alia si Hiledater. Lalu terlihat besok harinya di sini Pasha sama Dewa juga ketemuan sama seseorang, dan Dewa juga mengatakan ke temannya itu bahwa gara-gara penculikan Junior. Dan di sini juga Dewa juga menceritakan semuanya ke temannya itu, gara-gara Junior hilang itu gara-gara diculik oleh si Kevin. Lalu terlihat di sisi lain di sini mobilnya Papajar juga dia membawa Nana yang lagi pingsan. Tiba-tiba di tengah perjalanan Nana juga sadar dan Nana juga sangat kaget, dia dibawa oleh Papajar. Lalu Nana juga dia merebut setirnya Papajar untuk berhenti, dia akan turun dari mobilnya Papajar, takut jadi masalah lagi sama Dewa. Tapi Papajar juga dia berusaha untuk menenangkan Nana. Lalu pas dia mau merebut setirnya Papajar dan suruh berhenti, tiba-tiba di sisi lain si Kevin sama si Tangkurak si Friska juga dia mengejar mobilnya Papajar. Terlihat Papajar juga langsung megas mobilnya karena dia dikejar oleh si Kevin sama si Tangkurak si Friska. Nana juga di sini juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada Papajar, bagaimana ini Papajar, kita dikejar lagi sama si Kevin, kata Nana kepada Papajar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 30 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit,
Yuk kita doakan para pemain dan kru BIC semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron Buku Harian Seorang Istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin baelo lopati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.